Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Yuan Pradana dengan NRP 2103177016. Saya akan menjelaskan materi keempat atau bab 4, Managing the Oracle Instance, yaitu mengelola instan Oracle. Objektif atau tujuan dari materi: after completing in the lesson, the should be to do the following. Setelah menyelesaikan pelajaran ini, Anda harus bisa melakukan sebagai berikut. Yang pertama, start and stop the Oracle database and component. Memulai, mematikan database Oracle dan komponen. Yang kedua, use the Flash Manager atau IM. Gunakan Enterprise Manager. Yang kedua, access database with SQL Plus and ASQL Plus, yaitu mengakses database dengan menggunakan SQL Plus atau ASQL Plus. Yang keempat, memodifikasi database installation parameter. Mengubah parameter untuk menginstal database. Yang kelima, script the stack and database startup, yaitu jelaskan tahapan startup database. Yang keenam, yaitu describe the database shutdown option, yaitu seperti menghentikan atau mematikan database. Yang ketujuh, view the alert log. Lihat log peringatan. Yang terakhir, akses dynamic performance view. Akses tampilan kinerja dinamis. Nah, di sini manager framework atau kerangka manajemennya. The three components of the Oracle database full grid dan grid management framework are: yang pertama ada database instance, yang kedua listener, yang ketiga management interface, yaitu ada satu database control, yang kedua manajemen agent, usage grid control. Ini contohnya pengelolaan agent atau kontrol database, mendengar, selanjutnya starting and stopping database control, memulai dan menghentikan database seperti ini contohnya. Lalu manager enterprise manager, manajer perusahaan. Contoh database oracle.com seperti ini tampilannya. Lalu Aging Oracle Enterprise Manager, mengakses Oracle Enterprise Manager
seperti ini, login username, password, dan kontak AS. Lalu database homepage, halaman beranda database. Seperti ini tampilannya, database instance oracle.com. Halaman propertinya seperti ini. Setelah itu, using SQL Plus and ESQL Plus to access your database. Menggunakan SQL Plus atau SQL Plus untuk mengakses database. SQL Plus and ESQL Plus provide an additional interface to database. SQL Plus dan ESQL Plus memberikan tambahan antar muka ke database untuk database. Yang pertama ada perform database management operasional, mengoperasikan manajemen database-nya. Yang kedua, execute SQL command to query instance, update, and delete data in your database. Perintah SQL untuk meminta, menyiapkan, memperbarui, dan menghapus data di database. Gunakan using ESQL Plus, yaitu menggunakan data ESQL Plus, peran koneksi SQL Plus yaitu seperti ini. Memilih normal, lalu ketik di sini select from employees. Setelah itu username, password, memasukkan username dan password. Setelah itu login. Ini setting up SQL Plus for user dan akses. Menyiapkan ESQL Plus untuk SYSDBA dan SYSO per akses. Bagi pengguna untuk masuk ke SQL Plus sebagai SYSDBA atau SYSO per, Anda harus menyiapkan menggunakan penggunaan OC4J oleh melakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, create a user, buat pengguna. Yang kedua, grant the web role to the user, berikan peran web DBA kepada pengguna. Ini contohnya scriptnya. Lalu using SQL Plus, menggunakan SQL Plus. SQL Plus adalah alat baris perintah atau digunakan secara interaktif dalam mode batch. Seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk memanggil SQL Plus dari shell script. Seperti ini, ketik batch underscore SQL Plus.sh.
Installation parameter file. Ini menginstal parameter yang sederhana. Lalu simplified installation parameter, yaitu ada dua, basic, advanced, yaitu dasar atau maju seperti ini. Control file dba db block proses untuk manajemen. Yang ini db sys file multiblock read count sharpul sysr. Selanjutnya viewing and modifying installation parameter, untuk melihat dan memodifikasi parameter instalasi parameter. Ini ada di all installation parameter, lalu muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya database startup dan shutdown. Startup database dan mematikan database-nya. Ada tampilan seperti ini. Yang selanjutnya starting up Oracle database instance, yaitu tampilnya seperti ini. Ada klik startup, lalu muncul seperti ini. Klik advanced option, lalu open the database, lalu starting up an Oracle database, no mount atau tidak ada. Startup sendiri memulai dari buka, meningkat, mount tidak ada, dan shutdown mematikan. Lalu starting up an Oracle database instance, meningkat, yaitu memulai dari open, meningkat, nomor atau tidak ada, terus shutdown. Yang selanjutnya starting up an Oracle database instance open, yaitu membuka database, memulai dari open, buka, lalu meningkat, tidak ada. Selanjutnya yang terakhir shutdown, mematikan. Lalu yang ini ada shutting down an Oracle database instance, seperti ini tampilannya. Shutdown untuk mematikan, startup, shutdown configuration, lalu startup, shutdown, advanced, shutdown, open. Mode shutdown modes, yaitu ada beberapa di sini. Allow new connection, memungkinkan koneksi baru. Tidak, pilih tidak semua. Wait until current session end, menunggu hingga sesi saat ini berakhir. Pilih no 3 kali, lalu ya untuk yang sesi normal. Wait until current
N, yaitu menunggu hingga transaksi berakhir. Pilih no 2 kali, lalu yes 2 kali. Branch and checkpoint close file, yaitu memaksa pos pemeriksaan dan startup file. Pilih no 1 kali, lalu yes 3 kali. Di sini ada shutdown option atau opsi shutdown. On the way shutdown ada ini. Uncommit change rollback for image, lalu database buffer. Yang ini ada resource rel atau sumber daya dirilis. Lalu ini ada on the way up, dijalankan ke atas. Yang ini untuk dijalankan ke bawah. Jadi seperti ini, ke bawah dulu lalu ke atas seperti huruf U. Yang jalan ke atas ada 1, tidak, contoh pemulihan, no instant recovery. Yang di bawah sendiri ada consistent database bersih atau clean database. Kalau shutdown option sendiri, opsi shutdown seperti ini, sama seperti di atas ini, tapi yang ini ada data yang ini yaitu database kotor atau directory database. Lalu yang ini using PSQL Plus to start up the shutdown, menggunakan SQL Plus dan memulai dan mematikan, yaitu ketik SQL Plus dba1/oracle asysdba, lalu shutdown. Setelah itu startup. Selanjutnya viewing the alert log, yaitu melihat log peringatan. Database homepage, halaman beranda database. Red link region, yaitu wilayah link terkait. Alert log contact, yaitu kontak log panggilan, kontak log peringatan. Tampilannya seperti ini. Lalu ada viewing the alert history, melihat sejarah peringatan. Seperti ini contohnya, ada alert history. Lalu seperti ini tampilannya. Ada yang hijau, ada yang oranye. Dynamic performance view atau tampilan kinerja dinamis. Dynamic performance view provide access to information about change status and condition in the database. Tampilan kinerja dinamis menyediakan akses ke informasi tentang perubahan negara, bagian, dan kondisi di database. Yaitu ada beberapa seperti ini. Ada session data, wait event, memory allocation,
running SQL, undo usage, open requires, redo log usage, and SOON. Lalu dynamic performance view using sample, keterampilan kinerja dinamis. Seperti ini contoh penggunaannya, yaitu ada yang tambah ini form v $SQL, lalu yang kedua v session, yang ketiga v $logs. Dynamic performance view consideration, yaitu keterampilan kerja dinamis. Pertimbangannya ada 5 bagian, yaitu test view, the R or the SJS user. Tampilan ini memiliki penggunaan SJS user. Yang kedua, different view are available different teams. Tampilan beranda tersedia pada waktu yang berbeda, yaitu ada 3. The instant has been start. Instant telah dimulai. The database in mode. Database sudah terpasang, sudah terinstall. Dan ketiga, the database is open, yaitu basis data sudah bisa dibuka. Lalu you can query v $fit_table to see the names, yaitu Anda dapat meminta atau melihat semua tampilan nama. Lalu change the view and the v $. Lalu yang terakhir, red constant is not quite in this view because the data is dynamic, yaitu kondisi membaca tidak dijamin. Akan hal ini dilihat karena daya dinamisnya. Summary atau ringkasan dari materi ini, yaitu ada beberapa. Yang pertama, start and stop an Oracle database and components, memulai dan menghentikan database Oracle. Lalu yang kedua, use Sprint Manager and describe this high level functionally, digunakan manajer perusahaan yang jelas fungsional levelnya. Yang ketiga, access and database with SQL and SQL Plus, sebagai seorang DBA akses database dengan menggunakan SQL Plus atau SQL Plus. Yang keempat, modifikasi database installation parameter, bisa mengubah parameter instalasi database. Describe the state of the database startup, jelaskan tahapan startup database yang seperti di atas tadi. Selanjutnya, describe the database shutdown option, menjelaskan penghentian database. Lalu view the alert log, lihat log peringatan. Akses dynamic performance view, bisa mengakses tampilan kinerja dinamis. Dan yang terakhir, privilege overview, managing the Oracle instance, atau ringkasan praktikum mengelola instance Oracle. Latihan ini cukup
mencakup topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, Navigating in Enterprise Manager, menavigasi di manajer perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, viewing and modifying installation parameter, bisa melihat dan memodifikasi parameter database-nya. Lalu stop and starting the database instance, menghentikan dan memulai instance database-nya. Lalu viewing the alert log, melihat log peringatannya. Lalu yang terakhir, connection to the database by using SQL Plus and ESQL Plus, menghubungkan ke database dengan menggunakan SQL Plus maupun ESQL Plus. Sekian dari presentasi saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.